Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 901, hanya seorang tabib. Setelah sekitar 20 menit, Winando Yao akhirnya bergegas datang. Ketika mendengar harus membayar begitu banyak uang, Winando Yao juga khawatir, kasino kecil mereka tidak dapat menanggung membayar begitu banyak uang. Dari awal dananya sudah tidak banyak, semuanya diperoleh kembali dengan meminjamkan uang berbunga tinggi, tetapi pada akhirnya datanglah seorang pro. Tidak usah bilang ratusan miliar, bahkan puluhan miliaran saja sudah menyakitkan. Setelah Winando Yao tiba, manajer segera melaporkan situasinya, dan kemudian menunjuk ke arah Thomas Kin. Winando Yao mengerutkan kening. Pria ini tampak asing. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. La menyuruh tangan kanannya untuk melakukan pemeriksaan, tapi tidak menemukan apapun. Winando Yao sedikit terkejut, kenapa tidak bisa ditemukan? Bukankah dia juga mengambil pinjaman? Karena sudah meminjam dana, seharusnya informasi sudah tersedia. Bukankah bisa dicari informasinya kalau mengetahui nama KTP-nya? Meskipun kasino Xinghui ini bukan tempat yang sangat besar, tetapi termasuk tempat yang sangatlah hebat, tidak sulit untuk menemukan informasi seseorang. Bahkan mereka dapat memeriksa informasi Tony Liu secara detail. Pikirkan seperti apa latar belakang Tony Liu. La adalah adik laki-laki dari orang terkaya di kota. Tentu saja identitasnya tidak biasa, tapi siapa sangka bahwa informasinya dapat ditemukan. Kalau begitu Thomas Kin juga harusnya bukan apa-apa. Bawahannya tersebut berkata, Direktur Yao, banyak informasi mengenai anak ini yang sangat rahasia, dan kami tidak memiliki izin untuk melihatnya. Apa? Winando Yao mengerutkan kening. Umumnya, informasi yang paling rahasia adalah personel militer atau polisi. Apakah orang ini anggota tentara? Winando Yao tidak berani main-main, dan diam-diam bertanya kepada beberapa penjudi di sekitarnya. Akhirnya mengetahui bahwa Thomas Kin adalah seorang tabib. Baru saja saat ketika Thomas Kin mengeluarkan jarum perak dan menancapkannya ke atas meja, dia berkata bahwa dia adalah tabib. Winando Yao merasa lega, ternyata orang itu adalah obat tabib. Sehebat apapun tabib, apakah mungkin ia memiliki banyak kenalan? Apakah dapat mengalahkan Tony Liu? Meski Tony Liu adalah adik laki-laki dari orang terkaya, mereka tetap dapat mengecek informasinya dengan jelas. Tidak mudah untuk berani memenangkan begitu banyak uang di kasino dan ingin keluar dengan tenang. Winando Yao memanggil banyak orang dan mengadakan pertemuan. Segera, orang-orang ini bubar, dan masing-masing mencari para penjudi yang telah meminjam uang untuk berbicara dengan mereka. Sekarang, ikuti aku dan kau dapat membawa pulang uang itu. Jika tidak ikut, semua yang kau menangkan hari ini hanyalah chip judi. Ketika penjudi mendengar ini, mereka sedikit ketakutan, lagi pula kasino mereka sangat kuat, dan mereka lemah maka tidak berani main-main, jadi para penjudi mengangguk dan hanya dapat pergi dari sini. Setelah dibujuk keluar satu persatu, segera, tidak tersisa seorang pun di belakang Thomas Kin. Para penjudi ini tampaknya sangat bersatu di permukaan, tetapi kenyataannya mereka egois dan tidak saling mengenal satu sama lain untuk kepentingan mereka sendiri. Bagaimana bisa ada persatuan? Winando Yao memisahkan mereka satu persatu, hanya menyisakan Thomas Kin dan Tony Liu. Tony Liu menjadi pucat, dan dia berbisik. Kakak ipar, ada yang salah. Sekarang hanya ada mereka berdua yang tersisa, tetapi semakin banyak preman di sekitar, mereka perlahan-lahan datang, menatap mereka. Thomas Kin telah memenangkan lebih dari 10 miliar chip di atas meja saat ini, tetapi chip itu hanyalah chip, bukan uang tunai. Jika ingin mengambil uang tunai, tetap harus menukar chipnya pada kasino. Winando Yao mengedipkan mata pada Paman Doni, dan Paman Doni segera mengerti, meletakkan saringan dan pergi.
Ketika Thomaskin melihat Paman Doni pergi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi licik, sepertinya dia akan melakukannya. Winando Yao membawa beberapa orang mengelilingi Thomaskin, masing-masing membawa tongkat pendek di tangannya. Ini adalah kota AA. Semua pemilik kasino di sini memiliki sedikit latar belakang, dan mereka sangat kejam jika turun tangan, jadi tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Tony Liu mengerutkan kening. Sedikit gugup, dan dengan lembut menarik sudut pakaian Thomaskin, dan melangkah mundur. Kakak ipar, mereka memiliki banyak bawahan. Thomaskin tersenyum tipis, apa gunanya memiliki banyak bawahan? Setelah berbicara, Thomaskin duduk di kursi dan berbalik. Di saat yang sama, Winando Yao juga maju ke depan dan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, apakah kau sudah menang banyak? Apakah dengan cara curang? Thomaskin tersenyum sinis, Anda adalah bosnya maka tidak bisa menerima kekalahan kan? Boleh kalah, tapi kalau menang dituduh curang. Winando Yao tersenyum tipis, tidak benar. Jika kamu menang dengan normal, aku bisa melepaskanmu. Tapi kemenanganmu terlalu menghebohkan, kalian semua adalah leopard, menurutmu aku bodoh. Winando Yao mengatakan yang sebenarnya, jika Thomaskin selalu bersikap rendah hati, dia bisa memenangkan banyak uang dengan kekuatannya. Bahkan jika hanya saja ia dapat datang ke kasino tiap hari dan memenangkan beberapa juta setiap harinya, kasino mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Tetapi Thomaskin bersikeras menggunakan tindakan seperti ini, jika hanya ia yang menang sebenarnya dapat dibiarkan, tapi ia membawa murid-murid penjudinya untuk menang bersama, dapatkah pemilik kasino setuju? Winando Yao dengan senyuman dingin di wajahnya, berkata, saya sebenarnya sangat penasaran. Kau jelas memiliki kemampuan untuk memenangkan uang dengan cara yang rendah hati. Mengapa Anda harus begitu sombong dan menghebohkannya? Tidakkah menurutmu, aku, Winando Yao tidak dapat menggertakmu? Thomaskin berkata sambil tersenyum tipis. Kau benar. Siapapun namamu, aku tidak tertarik. Tapi kau benar tentang satu hal, kau tidak bisa menggertakku. Setelah berbicara, Thomaskin berdiri, bukan karena kau tidak memenuhi syarat, tetapi karena kau tidak memiliki kekuatan itu. Winando Yao mencibir, kalau begitu coba lihat apakah aku punya kekuatan itu. Setelah selesai berbicara, Winando Yao mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Thomaskin. Preman di sekitarnya berkerumun dan bergegas langsung ke Thomaskin. Setidaknya ada puluhan preman, tapi Thomaskin dan Tony Liu hanya berdua, dari jumlah orang, sudah pasti di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, Thomaskin tidak mengubah ekspresinya dan tiba-tiba bergerak. Thomaskin sangat cepat, bahkan jika lawannya memegang pistol dan membidik ke kepala Thomaskin, dia tidak bisa bereaksi. Thomaskin menggenggam laras pistol dan mematahkannya dengan keras. Dengan satu hantaman, jari Winando Yao retak, kemudian Thomaskin mencengkeram lehernya dan langsung mengangkatnya. Semua preman tercengang saat melihat pemandangan ini dan tidak berani bergerak. Ini terlalu cepat. Keterampilan Winando Yao tidak kalah dari pengawal manapun. Dia juga seorang prajurit khusus. Dia sangat kuat dan mampu bertarung. Tidak dapat disangka bahwa ia akan ditangkap oleh Thomaskin hari ini. Thomaskin mencengkeram leher Winando Yao dengan satu tangan dan mengangkatnya dengan satu tangan. Kekuatan yang menakutkan ini membuat semua orang menjauh. Jangan coba-coba menggerakkan Direktur Yao kami. Semuanya, mundur. Thomaskin mencengkeram leher Winando Yao dengan senyuman tipis di wajahnya, tapi dia hanya terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia yang sekarang terlihat seperti iblis. Kedua tangan Winando Yao mengelilingi lehernya sendiri, wajahnya menjadi ungu, dan kakinya tampak seperti ayam, menendang dengan lemah. Tolong maafkan aku. Winando Yao mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.